kemarin masuknya ke kelas A karena KRS-nya belum diubah, Pak. Oh, Absennya iya, masuk ke iya. kelas A kemarin. Kalau gitu saya harus lihat melihat daftar di kelas A ya. Iya, Pak. Oke. Di kelas A. Pak, saya juga belum, Pak. Siapa? Nasyid Fikar, Pak. Oh, tadi saya sudah dipanggil. Sebentar, saya tak cari Andini. Nomornya berapa sih Mas Andin? Mbak Andin? Oh, ini Mbak Andin juga ya. Iya, kemarin masuk. Tapi nomor mahasiswanya belum tahu Pak. ya. Uh-uh. Kamu nomor mahasiswanya sudah tahu belum? Belum, Pak. Iya, mulanya kan di sini juga belum masuk ya. Iya, soalnya KRS-nya belum diubah, Pak, untuk minggu ini. Oke. Ya, baik kalau gitu. Oh, sorry, salah ngopinya. Iya. Dari Bio UIN Bandung ya? Iya, Pak, betul. Sekarang masih di Pangkal Pinang? Masih. Gimana? Pangkal Pinang gimana? Hujan atau? Sekarang mendung, Pak. Kayaknya hari ini bakal hujan. Ya, oke lah kalau gitu. Baik kalau gitu. Sida Wiwit. Kok ya? Putus nyambung ini Sida. Mbak Sida, gimana? Sudah nyambung? Halo Mbak Sida. Yang belum panggil lagi siapa ya? Saya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Saya Priskia Simbolon. Priskia? Iya, Pak. Priskia Simbolon, Pak. Loh, kamu? Oh iya, oke. Ya, Medan ya? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sehat ya. Terus tadi Mas Fikar mana tadi ya? Hadir, Pak. Panggilanmu siapa? Ahmad Nasyid Fikar, Pak. Fikar ya? Iya, Pak. S1-mu mana? S1 di UIN Sunan Kalijaga, Pak. Prodinya apa? Pendidikan Bahasa Arab. Oh. Oke. Bahasa Arab. UIN Suka ya? Iya, Pak. Sekarang posisi di mana? Di Jogja, Pak. Jogjanya mana? Jogja ini di Taman Siswa, Pak. Oh iya, kemarin sudah ya, Taman Siswa ya. Ya sih, Mas Fikar. Siapa lagi yang belum? Ya, Pak Udik. Siapa? Tio Fendi, Pak. Oh, baru muncul tadi, kamu sudah saya panggil, Mas Tio. Iya, Pak. Tadi ngisi paketan dulu, Pak, habis. Oh gitu. Iya, Pak. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih. Ya, Pak Udik. Sida tadi belum ya? Siapa lagi yang? Masuk, Pak. Gimana? Mursida Ulfa baru ini, Pak, udah ada, Pak. Ya, oke. Tadi baru masuk ya? Iya, Pak. Mohon maaf jaringannya bermasalah, Pak. Iya, biar nggak apa-apa, oke. Siapa lagi yang belum ya? Oke, ini Melki dari tadi itu masuk sampai berkali-kali. Putus nyambung. Ini dia minta di-admit lagi. Jadi susah juga sinyalnya ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan
menyampaikan sedikit ya kemarin kan sudah pemanasan ya. Saya sebenarnya memberi kebebasan saudara untuk mencari sumber-sumber literatur gitu ya. Ada yang kesulitan enggak kalau cari tentang perencanaan pendidikan? Ada enggak? Aduh. Ini di belakang saya ada banyak buku sih sebetulnya. Dengan pembiayaan pendidikan ya. Memang buku-buku ya ini yang relatif baru ini ya. Ini misalnya planning facilities gitu loh. Ini ada dimension nggak kelihatan toh. Atau coba saya virtual ganti teman. Jadi misalnya ini ya education planning ini gitu. Terus ada juga ini bagus ini ya, ini education planning strategis ini ya. Terus kalau mau ini yang lebih lagi ini bagus juga. Ya ini punya si Sakaporulus gitu ya. Ini buku ini ya. Terus sudah ada itu ya. Ini sudah oke. Sudah ini educational offense. Dan bukunya Bang Hart and Trull gitu ya, itu bagus. Terus coba sekarang saya minta saudara sambil mendownload modul perencanaan dari UNESCO, coba deh siapa yang cepat dapat ini. Coba bisa di-share. Audit. Ya. Modul yang mana Pak? Yang dari UNESCO? Iya, educational planning dari UNESCO. Yang micro level educational planning ini Pak? Nah, coba di-share. Ada 6 ya, 6 atau 8 modul. Mas Teo bisa nge-share coba. Ini saya dapatnya yang dulu dapat sama Pak Cepi Pak. Yang mana? Judulnya Handbook on Micro Level Education Planning and Management yang terbitan Bangkok 1991 Pak. Itu buku? Itu buku Pak. Handbook itu semacam handbook. Kemarin untuk bahan untuk di mata kuliah perencanaan pendidikan juga sama Pak. Satu toh? Satu toh. Nah, itu ada yang 6 modul. Itu lebih. Ya. Artinya maksud saya itu 6 modul itu lebih menurut saya itu lebih mudah dipelajari gitu loh. Itu saya download di internet. Coba ada enggak yang lain? Untuk linknya saya udah bagikan. Ya. Yang Education Planning Approach Challenge and International Frameworks bukan ya? Nah, coba di-share ayo. Oh ya. Ya, sebentar ya, Pak. Ya, di-share aja. Itu modul keberapa, Mbak? Nggak ada tulisannya, Pak. Oh, modul 1, Pak. Ada ya. modul 1. Nah, coba. Berarti kan coba di-share supaya teman-teman tahu.
Sebentar, Pak. Ya. Gimana, ada kesulitan? Sudah kok, Pak. Sudah saya share di grup. Oh, maksud Sudah saya saya share di grup. enggak, oh gitu. Maksud saya, Bisa, Pak. oh bisa dong di Il. Oh, share screen maksudnya. Ya, di share screen. Oh, di share screen. Oh ya, sebentar, Pak. Saya kira dikirim di chat. Oh ya. Nah, di share screen. Oh iya. Maaf ya Pak, tapi saya pakai HP. Oh gitu? Iya, tapi bisa kok Pak. Bisa. Sekarang posisimu di mana lah? Di Jogja Pak. Enggak, mas saya sedang di warung makan atau apa pakai HP? Iya, di kamar kosan karena laptopnya sedang dibengkelkan. Oh gitu. Iya. Iya. Yang ini Pak. Ini ya, saudara-saudara sekalian, ini ada 8 kalau tidak salah, 8 modul gitu ya. Jadi ini lebih ringan. Nah, maksud saya sebagai langkah awal, saya minta saudara bagi kelompok. Ini yang satu ya, nanti cari yang lain. Nah, nanti dibagi coba gitu. Terima kasih Mbak Tunjung. Nah, saudara-saudara kan ada berapa kelompok ya? Ada berapa mahasiswa ya? 29. Banyak banget ya, ini kelasnya kelas S2 tapi kok ombyok kan ya? Harusnya iya ada 29 ya. Cuma Arifin, Sengsalo, Julius, Halo Bill ini belum muncul gitu ya. Jadi untuk sementara ini berarti ada apa ya? 26 Pak. Iya 26. 26. Ya. 26. Tadi kalau dibagi supaya kelompoknya jangan banyak gimana? Untuk buku direction Gimana Mas Amri? saya udah share ya Pak juga. Mas Amri tadi share ya? Tapi itu modul yang modul yang satu itu ada 8 modul harusnya. Oke. Ini yang share ada saya sama Nafis Pak. Yang Nafis share saya nggak tahu apa nih. Oh? Ada 2 yang share Pak. Itu yang direction ya. Ya. Yang tadi yang Mas Nafis yang UNESCO yang ini toh? Itu kan yang ini kan? Iya. Ya. Terus jadi sekali lagi untuk penugasan tadi
coba cari yang modul tadi, terus nanti dari 26 itu dibagi, cuma kalau harusnya 3-3 gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak, satu kelompoknya itu 3 orang saja. Berarti ada berapa kelompok? Tiga kelompok. 3 per orang, 3 per kelompok atau gimana? Iya, jadi apa? Satu kelompok itu maksimal 3 orang gitu loh. Kita ada berapa ya? 8 kelompok ya 7. 9 Ya. Kalau 27 orang 9. 9 ya. Jadi nanti ada yang 26. ya, artinya ada yang 2, ada yang ada yang 3, ada yang 2, tapi maksimal 3 ya. Ya, Pak. Ya, jadi mungkin 9 kelompok, nanti tolong dibagi. Nah, itu tadi dibagi satu modul satu kelompok. Nah, terus nanti kelompok yang belum dapat, nanti saya carikan modul yang lain. Begitu ya, paham enggak? Pak. Paham nggih? Itu Pak satu Ya, Pak. satu modul untuk satu kelompok, atau di dalam modul itu kan ada bab-babnya Pak? Itu seperti apa? Enggak, apa itu modulnya kecil sedikit toh. Satu modul satu kelompok. Ya. Baik Pak. Itu ya, Mas Ian. Iya Pak. Itu sedikit toh. Itu supaya maksud saya ini yang non ya, kalau yang dari manajemen mungkin sudah punya bayangan ya, tapi kan dari yang non manajemen barangkali ini menurut saya kok bahan yang bagus, paling tidak supaya bisa tahu kira-kira seperti apa maksud dari perencanaan itu. Saya kira itu ada pertanyaan. Sekali lagi tadi maksimal 3 orang lah, kalau nanti modulnya itu kok ada yang belum dapat, nanti saya carikan modul yang lain. Begitu nggih? Atau kalau kalian punya bahan sendiri enggak apa-apa. Yang penting itu kaitannya dengan perencanaan pendidikan. Gitu. Gitu, mohon maaf, ya, untuk makul ini boleh minta resensinya, Pak? Hah? Resensi? Iya. Oh itu, maksudnya untuk pembagian kelompoknya. Ya nanti saya ini anunya PJ-nya siapa toh? Saya sama Mas Nafis, Pak. Oke. Sama Mbak, siapa lagi, satu lagi? Ya. Nanti saya cuma yang tidak itu nanti saya share nanti deh di grup ya. Ini belum mana dulu. Atau saya ini ya enggak, sebentar ya Mbak ya. Di anu ya Mbak ya. Di chat saja ya. Gimana saya masukkan setting? Ya Pak, enggak apa-apa. Ya, oke, supaya kalian tahu juga teman-teman kalian ya. Itu saya kasih merah itu yang untuk panggilannya supaya supaya akrab gitu aja sih. Gitu ya. Nilai. Maaf Bapak. Ya. Ini dipresentasikan atau? Oh iya dong, dipresentasikan, dibikin laporan. Oh iya Pak. Ya, jadi nanti dibikin laporan, terus sama PowerPoint untuk dipresentasikan. Baik Pak. Ini kelas B, aduh. Oh ya Mbak. Oh sorry.
cari masalah aja. Gitu ya Mbak, sudah saya di Mbak Dia. Jadi saya itu setiap pertemuan itu saya nilai keaktifannya ya. Jadi tanggal berapa itu. Selain yang kedua tadi tugas kelompok gitu Terus selain itu juga tugas individu. Nah, oh ya, saya tawarkan pada saudara deh. Saudara maunya ujian atau mau project individu untuk nilai akhir? Project individunya bagaimana ya Pak? Project individunya kalau saya biasanya review jurnal. Maaf Pak, kemarin minggu lalu juga belum Bapak jelaskan kontrak perkuliahannya. Ya. Sekarang mau kontrak kuliah ya. Jadi oke, jadi tadi tugas saudara yang pertama adalah kelompok ya. Kelompok tadi membahas modul gitu nggih. Oke. Nah, terus nanti penilaian akhir, nah itu tadi saya tawarkan mau ujian atau mau project individu. Kalau project individu ya review aja, nggak apa-apa, review jurnal yang terupdate gitu. Jadi kan saya kalau memberi nilai itu pertama itu kehadiran sekaligus keaktifan. Jadi baik keaktifan bertanya, keaktifan memberi berbagi ilmu, share gitu ya, memberi opini dan sebagainya, itu yang pertama. Terus yang kedua tugas ya. Nah, tugas itu supaya tahu ada tugas kelompok, ada tugas individu kan itu. Jadi gimana sih saudara bekerja sama dengan teman yang lain, itu tugas kelompok. Kalau tugas individu ya jelaslah tugas yang saudara kerjakan. Nah, karena ini S2 kan saudara mestinya harus belajar mandiri, maka tugas individunya itu biasanya review jurnal. Nah, cuma saya bedakan begini, kalau saudara tidak perlu ujian berarti jurnalnya harus banyak, gitu aja. Kalau saudara ujian ya nanti tugas review jurnalnya hanya sedikit, begitu aja. Karena pilih yang mana, pakai ujian atau full? Pak, sebelumnya mau tanya Pak. Ya. Kalau ujiannya itu seperti apa ya Pak? Maksudnya gambarannya gitu Pak? Ujiannya ya menjawab soal. Jadi soal apa? Ya esai biasa atau kalau yang S2 kan harus soal esai semua kan itu. Itu berarti ada. Makanya Pak, kalau untuk jurnalnya individu atau kelompok? Yang tadi, yang kelompok tadi modul ya, yang tugas kelompok modul. Kalau yang individu yang jurnal, review jurnal. Izin bertanya Pak Udi. Yeah. Ini Pak, kalau untuk review jurnalnya itu berapa jurnal Pak? Nah, kamu kan sudah punya pengalaman kan ya. Karena ini sebetulnya kan dua materi ya. Ini prinsipnya kan dua materi kan. Jadi ada materi perencanaan, ada materi pembiayaan. Jadi dua topik ini atau dua tema ini yang menjadi tugas saudara gitu. Nah, tinggal jumlahnya aja kita sepakati. Gimana, mau pakai ujian atau mau review jurnal? Review jurnal Pak.
Review jurnal saja Pak, project. Project ya, review jurnal ya. Gimana, Mas Fian? Review jurnal Mas. Pak untuk membiasakan diri. Jurnal Mas Nafis? Biar kita terbiasa jurnal juga Pak. Kasih angkat tangan siapa yang setuju pakai uji. Ini yang setuju pakai project Vika 1, 2, Tio, 3, 4, Ian, Safarina 4, Nafis 5, Dia, Andini, Musida. Oh, namanya setuju semua itu ya? Rizkia, Yustika, ya. Rika gimana Rika? Aku nggak ambil. Oh, udah ya? Rika ya, oke, Rika ya. Namanya sebagian besar ya ini Rafika segala semua lebih memilih ke project individual ya. Oke. Project individualnya kalau gitu. Nah, sekarang ini karena ini tadi 2 topik gitu ya, yang satu pembiayaan, yang satu perencanaan, yang satu pembiayaan. Tadi tugas kelompok sudah modul gitu kan. Nah, sekarang berapa yang kalian mampu? Kalau minimal, kalau saya minimal sih 2 ya, 2 jurnal pembiayaan, 2 jurnal perencanaan. Kalau saudara mampunya berapa itu minimal loh ya, itu minimal. Gimana? Kita ambil yang minimal aja Pak. Hah? Oh, mintanya minimalis lah kamu itu. Patokan itu aja Pak maksud saya. Patokannya yang minimal. Oh gitu. Ya, minimal aja Pak. Atau jadi patokannya minimal berarti pokoknya yang mau hanya menyerahkan 2 ya saya kasih B gitu ya. Minimalnya ya, 2 berarti 4 loh ya, yang hanya 4 berarti kan 2 perencanaan, 2 pembiayaan Pak. Gitu ya. Gimana Mas Tian? Maaf Pak, mau tanya. Halo, angkat tangan siapa? Saya Pak Priskia. Oh, gimana Mbak Priskia? Mau tanya, nanti untuk review jurnalnya ini dari Bapak atau kami yang mencari Pak? Ya kamu yang mencari. Pokoknya temanya itu tadi ya. Temanya perencanaan dan penganggaran ya. Planning and education. Terima kasih Pak. Ya. Educational financing, educational costing, gitu, educational funding boleh. Gitu ya Mbak. Dan yang lain-lain. Pak mau tadi tanya, Pak. Ya, Pak Mas. Untuk reviewnya itu nanti ada format tertentu atau bebas dari kita Pak? Ya, saya kasih formatnya nanti. Oke. Kemudian untuk jurnalnya Pak, kriterianya maksud saya ada nggak Pak? Kayak 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir yang internasional. Ya. 3 tahun terakhir yang internasional Pak ya? Iya, jadi internasional itu boleh Indonesia, tetapi itu internasional loh ya. Gitu. Ya. Intinya terbit di Scopus kan? Biasanya tidak harus Scopus, kan ada apa Thomson, kan Scopus itu kan hanya salah satu. Ya. Ada Thomson Reuters, kan ada. Jadi tidak harus Scopus, karena ada sistem pemeringkatan yang lain, WOS juga ada gitu ya. Oke. Kita belum sepakat tadi, atau memang gitu sepakat tadi? Jadi pokoknya minimal berarti kalau 4 itu dapat B. Kalau gimana Mbak Rilma? Gimana Mbak Rilma?
Kalau lebih Pak, kalau mau dapat A gimana Pak? Nah itu tadi berarti kan kalau Iya, lebih. ya jadi kalau ingin dapat target saudara dapat B+ berarti lebih dari 4 gitu toh. Silakan yang kelimanya itu boleh pembiayaan, boleh perencanaannya. Kalau dapat amin berarti paling enggak ya 6 gitu. Kalau dapat A berarti paling enggak 7. Gimana? 7 itu total Pak, maksudnya Ya, dari total. 2 itu. Jadi tadi yang minimal tadi gitu ya. 4. Iya. 4 itu iya. adalah dua perencanaan, 2 pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan ya. Oke, paham? Paham Pak. Itu minimal. Ya Pak. Minimal. Tapi sekali lagi kualitas reviewnya juga harus itu ya. Nah, ini saudara-saudara, kalau mereview satu jurnal gitu ya, itu mesinnya ada pembahasannya itu ya. Jangan pembahasan di jurnal aslinya, tetapi pembahasan itu adalah position saudara gitu loh. Jadi opini saudara. Jadi di situ ada pendapat saudara. Jadi bagaimana saudara melihat persoalan-persoalan yang ada di jurnal itu. Nah, terus saudara mengkaji. Nah, tentu kajian yang saudara lakukan itu adalah berupa sintesis maupun analisis gitu ya, atau antitesis, sehingga di situ ada posisi saudara gitu. Apakah saudara setuju atau tidak setuju, atau saudara punya pandangan lain gitu ya, antitesis gitu loh. Sehingga di dalam melakukan pembahasan ini, saudara-saudara itu harus merujuk pada berbagai sumber. Sebanyak-banyaknya, mungkin jurnal lain gitu loh. Mungkin literatur, textbook gitu ya. Atau sumber-sumber lain yang memang bisa dipercaya, valid gitu ya. Nah, dalam hal ini sumber-sumber yang biasanya tidak diakui itu adalah blog individu gitu ya. Blog individu, kenapa biasanya blog individu tidak diakui? Karena bisa jadi blog individu itu bukan ahlinya ya, bukan ahli. Kan ada beberapa kasus gitu ya, blog-blog individu itu dia ngopi dari tempat lain, tidak menyebutkan, terkenal gitu ya. Dulu misalnya ada anak seumur masih anak-anak bisa nulis yang bagus gitu loh, menjadi viral gitu ya. Ternyata setelah digusur itu copy paste dari sumber lain tanpa menyebutkan sumbernya. Itu kan nggak bener kan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian itu ini belajar di magister pendidikan, levelnya sudah level ahli gitu ya. Dan juga sebagai akademik ya, karya ilmiah itu pantang untuk plagiat. Terus juga respect terhadap karya orang lain, maka saudara kalau mengutip sebuah sumber itu harus dituliskan sumbernya ya, harus dituliskan sumbernya. Sampai sekian ada apalagi yang belum, tadi kontrak kuliah kita apalagi yang belum kita sepakati? Mohon izin bertanya Pak. Yuk, kalau kita pakai yang keterbaharuan itu boleh nggak Pak? Keterbaharuan dari jurnal yang kita bahas. Iya, oleh karena itu jurnalnya 3 tahun terakhir, terbitnya 3 tahun terakhir. Itu. Jadi saya informasikan kepada saudara gitu ya. Kalau jurnal itu kan supaya kemutakhirannya itu 3 tahun terakhir gitu ya.
Tetapi kalau buku textbook, gitu ya, misalnya saudara membaca textbook, itu boleh buku lama enggak apa, karena memang itu buku induknya, gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang teori perencanaan, gitu ya, teori perencanaan pendidikan itu Bang Hart and Trull itu educational planning itu buku babon yang artinya sampai sekarang tidak terbantahkan itu, sehingga itu menjadi patokan kita. Terus yang misalnya kalau kita bicara pembiayaan pendidikan gitu ya, pembiayaan pendidikan, maka buku-buku halak gitu ya, itu buku-buku kuno itu. Bahkan kalau misalnya saudara baca ini ya, buku ada kalau ekonomi pendidikan itu bukunya ini Sakapulas ini buku lama ini. Cuma ini kan diperbarui lagi gitu ya, edisinya baru. Itu wah teorinya bagus sekali gitu. Gitu ya. Jadi gitu. Ada lagi yang perlu diperjelas lagi? Pak, saya Pak. Mbak Rika. Rika. Ya, gimana Mbak Rika? Kalau untuk review jurnal untuk mencapai nilai A harus 7 jurnal itu apa enggak terlalu banyak ya Pak? Sebetulnya enggak. Atau bagaimana Bapak? Kalau saya enggak itu 7 itu dulu ya ketika luring Mbak. Tanya mahasiswa kakak kelas saudara yang ketika luring dulu itu ya. Itu hampir setiap minggu saya kasih tugas untuk ngasih jurnal gitu. Jadi satu kali kuliah itu paling tidak itu mereka itu membaca 29 jurnal itu paling tidak. Nah, jadi itu yang kedua, sebetulnya kalau saudara membaca jurnal, kalau ini review memang harus dibaca semua ya. Tetapi nanti kalau saudara ingin membandingkan dengan jurnal yang lain, karena begini maksud saya, meskipun saudara bacanya itu satu jurnal, mau review satu jurnal, tapi saudara mestinya bacanya jurnal-jurnal yang lain juga untuk membahas itu, gitu ya, untuk membahas itu. Nah, ketika membahas itu, membaca jurnal yang lain, itu tidak perlu harus membaca keseluruhannya. Jadi baca saja abstrak. Oke ya, baca abstrak, terus baca metodologi, terus baca kesimpulan. Itu sebaiknya itu gitu. Jadi kita bisa mengetahui kenapa seperti itu, karena metodenya seperti ini, hasilnya seperti apa. Jadi sebetulnya enggak susah-susah, karena saudara membayangkannya kok ada enggak gitu loh. Mungkin yang dari bahasa Inggris itu siapa ini dari bahasa Inggris nih? Atau dari bahasa Arab siapa tahu bisa membantu juga. Napis bahasa Inggris. Mana ini? Jurnalnya Napis. Bahasa Inggris semua ya Pak? Ya iya. Mas Nafis, sekarang saya tanya Mas Nafis. Kalau bahasa Inggris itu apa sih, tulisan bahasa Inggris karakteristiknya seperti apa? Sebenarnya sama aja sih Pak kalau kita. Maksudnya sama aja gimana? Terkadang kan teman-teman ini terlalu terpaku sama arti perkatanya. Tapi kan kita bisa menyimpulkan dalam frase itu. Makna anehnya, ya betul. Ya, oke, betul. Jadi jangan terpaku sama perkataannya ya. Kalau kayak gitu kan enggak selesai bacanya. Ya, oke. Kalau Mbak Rini atau Mbak Dwi Okta, gimana? Apa maksud saya? Mbak Rini kasih tip untuk membaca artikel bahasa Inggris dulu. Tipsnya kayaknya sama deh Pak, sama Nafis. Jadi jangan, bahasa Inggris tuh nggak kaku gitu. Kadang satu bahasa Inggris artinya bisa banyak gitu.
Jadi jangan terpaku sama satu kata. Terus tipsnya kayaknya ya Pak, kalau saya itu pakai metode scanning sama skimming, baca cepat, dapetin intinya gitu. Jadi nggak perlu, misalnya kita nggak tahu satu arti, jangan, aduh apa nih artinya. Jadi yang penting dapat aja kesimpulannya apa. Jadi baca cepat aja. Kalau biasanya intinya itu di mana ya Mbak? Artinya kalau satu paragraf itu kalau di bahasa Inggris itu itu biasanya ketemu intinya itu di mana ya? Bisa di awal, akhir, atau bahkan di keseluruhan paragraf sih Pak, tergantung juga sih. Kan beda-beda juga penulisannya. Cuma ya betul, cuma relatif ya secara umum yang saya lihat itu saya baca itu kalau bahasa Inggris itu dia tulisannya kan argumentatif ya. Sehingga kata intinya itu biasanya di awal kalimat. Ya umumnya begitu kalau Inggris. Kalau orang Indonesia kan karena jajahan Belanda kan cerita dulu ya. Terus dengan demikian kesimpulannya kan itu Troik itu biasanya. Tapi kalau orang Barat kan mengatakan Indonesia itu jelek, kayak apa? Baru dia memberikan argumennya 1, 2, 3 ya. Jadi itu biasanya tulisan Inggris seperti itu gitu loh, sehingga teman-teman bisa tadi dengan cara skimming dan sebagainya itu bisa ketemu, oh ini intinya gitu. Begitu. Jadi sebetulnya baca 10-50 jurnal juga sebenarnya tidak menakutkan sebetulnya. Oke gitu ya Mbak. Apalagi yang perlu ayo. Mungkin Mbak Ayu atau Mbak Ulfa dari bahasa Inggris bisa bantu juga Pak. Iya lah, ayo dong tip-tipnya itu loh. Kalau kita kan mohon maaf bahasa Inggrisnya tidak dan mungkin bahasa Jerman segala itu bisa bantu enggak itu. Kalau karakteristik tulisan Jerman gimana Mbak Vika? Tidak jauh berbeda sih Pak, cuma untuk gramatiknya lebih susah daripada bahasa Inggris. Ada ya beberapa ini. Ya, oke. Cuma untuk jurnal kurang lebih sama dengan jurnal pada umumnya, mungkin yang dibaca seperti abstraknya, terus kemudian metodologi dan bagian kesimpulan. Dari situ yang banyak saya baca. Iya. Oke gitu ya. Jadi pokoknya semangat, insya Allah bisa gitu. Jadi berapapun jurnal harusnya di Laham ini kuliah di UNJ itu harus cari ilmu ya. Jangan cari gelar ya. Kalau cari gelar jangan kuliah di UNJ gitu ya. Kalau mau cari gelar saja kuliahnya di anu aja apa? STIA atau STIE. Sekolah tidak ijazah ada gitu loh. Atau sekolah tidak ijazah enek gitu loh. Oke ya. Mungkin boleh bertanya Pak? Oh boleh, monggo Mas. Ajar ya. Kalau misalnya kan ini kan kita ditugaskan penulisan jurnal review jurnal seperti itu. Kalau satu waktu kan kita mungkin saya sama Mas Nafis atau saya sama Mas Amri kan mungkin kadang nggak komunikasi kita review jurnal apa. Mungkinan misalnya sama gitu, tapi kan cara reviewnya beda itu nggak apa-apa kan ya Pak? Apa gimana Pak? Nah gini. Apa ada penilaian tersendiri? Nah begini. Saya karena ini kan pindah ke fakultas ya. Dulu kan di Pasca. Ketika di Pasca, saya punya akun Turnitin gitu, akun Turnitin. Nah, setelah pindah ke sini saya belum dapat akun Turnitin lagi gitu. Nanti saya akan minta akun Turnitin. Oleh karena itu nanti kalau sudah minta akun Turnitin, jadi semua tugas saudara itu tadi itu masuk ke akun Turnitin, sehingga akan ketahuan langsung berapa persen plagiasinya. Nah di UNY ini maksimum yang ditolerans itu
20%. Itu ya. Jadi kalau lebih dari 20% itu dianggap plagiat. Nah, saya akan segera minta akun itu nanti mudah-mudahan dengan itu sehingga saudara tinggal memasukkan ke situ, klik. Saya beri kesempatan mungkin 2 kali ya. Jadi kalau itu ternyata similarity-nya, tingkat kesamaannya itu ada indikasi plagiat lebih dari 20%, maka saya beri kesempatan saudara untuk memperbaiki sekali lagi gitu. Jadi tadi itu ya, kalau kedua kalinya kok masih lebih dari 20% ya berarti itu saudara cuma copy paste saja kan. Jadi itu Mas Fajar. Ya, baik. Ya. Atau gimana saudara mau gini ya, kita bisa juga sepakat tidak boleh ada jurnal yang sama, gimana? Gimana? Sebenarnya nggak tahu. Kalau pandangan saya sih, misal kalau jurnalnya sama tapi cara membahasnya sudut pandangnya kan mungkin bisa beda-beda sih kalau dari saya. Harusnya begitu tadi, harusnya ya, begitu, ya. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya nggak masalah karena kan ya pasti ya mungkin sudut pandangnya agak berbeda gitu. Saya dari misalnya sebelumnya pendidikan matematika, kulturnya seperti apa, sama teman-teman yang dari bahasa mungkin akan saya yakin pasti berbeda begitu Pak, cara pandangnya mengenai suatu kebijakan. Atas suatu jurnal. Saya ambil jarak tengah kalau gitu ya Mas Fajar ya. Boleh ada kesamaan tetapi tidak boleh lebih 3 jurnal ya. Maksud saya gini, satu jurnal dibahas oleh 3 orang itu maksimal gitu ya. Tapi kalau ada misalnya, semua 5 orang sama itu tidak boleh ya. Begitu, Mas? Ya, ya Pak. Gitu ya. Ya, jadi artinya kita di tengah. Boleh jurnal yang sama, tetapi maksimal itu ada satu jurnal dibahas 3 orang kan itu ya maksimal. Ya, oke. Ada kesepakatan berikutnya apalagi? Satu jurnal kalau mau kajiannya mau dapat A, itu 1 jurnal ya. Itu berapa referensi yang akan saudara tampilkan? Halo, ada kesepakatan enggak? Atau mau patokan minimal? Pak, izin bertanya Bapak? Iya, Mbak Vika. Oke, mohon maaf, ini hanya memperjelas saja nih Pak. Untuk sumber kan tadi kita dari jurnal internasional yang mayoritas mungkin bahasa Inggris untuk penggunaan reviewnya, sumbernya begitu ya. Cuma untuk penulisan reviewnya gitu, apakah kita diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, Bapak? Oh iya, ya. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Udi. Ya, oke. Jadi laporannya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Karena yang dulu ada sekolah internasional, mahasiswa internasional dari Thailand kasih bahasa Inggris, ya oke, tak baca. Dari Thailand, dari Vietnam, biasa dulu seperti itu. Jadi boleh ya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Lalu untuk, karena kan diperbolehkan 2 bahasa ini Pak, ini nanti berpengaruh ke nilai tidak Pak? Kalau tadi kan faktor nilai A misalnya 7 jurnal begitu, nanti jangan-jangan kita sudah pakai bahasa Indonesia ternyata berpengaruh ke nilai juga gitu kan, itu gimana Pak? Atau mungkin disepakati saja bahasa Indonesia untuk yang Indonesia, kalau yang mungkin dari luar negeri bahasa Inggris itu diperbolehkan, bagaimana Bapak? Nah gini, yang penting saya isinya kok, jadi gini, jadi biasanya kan gini Mbak, karya ilmiah yang saya lihat saat ini itu mengalami penurunan. Maaf ya, ini mengalami penurunan. Karena apa? Saking banyaknya, gampangnya copy paste itu banyak yang tadi hanya sekedar mungkin tidak lagi, tapi hanya sekedar copy paste. Jadi, hanya sekedar copy paste.
istilah saya itu adalah hanya parade kutipan, parade teori. Bahkan terkadang itu hanya kuburan teori. Itu ya, diingat ya. Kenapa kuburan teori? Karena hanya sekedar plek itu aja. Jadi kayak ngubur teori, tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Nah, seharusnya seorang sarjana, apalagi ini magister, maka di situ perlu adanya analisis tadi, yaitu bagaimana kaitan antara teori yang satu dengan teori yang lain, kan itu. Nah, itu sebetulnya yang kita belajar tadi, adanya tesis, sintesis, ada antitesis. Nah, nanti kita ketemu mana posisi kita, apakah kita justru membuat tesis baru gitu, atau kita menyetujui tesis yang ada, atau kita menggabungkan dari berbagai tesis-tesis yang ada sehingga kita membuat sintesis. Itu yang mestinya dikembangkan sekarang, kan gitu. Karena apalagi kita selalu dituntut untuk belajar abad 21 gitu ya. Dan abad 21 kalau menurut saya itu belajar itu tidak hanya ya 4 pilar tadi ya yang sering kita kembangkan UNESCO tadi ya. Ada juga 6C, ada yang 4C gitu ya. Tapi sekali lagi intinya kalau menurut saya itu learning how to think gitu ya. Sebenarnya belajar itu ya bagaimana sih kita itu bisa berpikir. Nah, kan ya. Berpikir. Jadi tidak hanya sekedar ngopi kaster plak kayak tadi, kayak parade teori juga gitu. Tapi ya tadi harus ada analisisnya. Kan. Gitu ya Mbak Vika dan juga yang lain-lain. Oke, matur nuwun Pak Udik. Oke, ada yang lain? Ada enggak? Tadi gimana kalau setiap satu review tadi ya? Tadi kan jumlah apa laporan reviewnya tadi ya, yang minimal 4 itu dapat B. Ya kalau reviewnya bagus, kalau tadi hanya sekedar kuburan kan harus juga kualitas reviewnya kan harus dipikirkan. Nah, salah satu indikatornya tadi ya, tadi tidak hanya sekedar copy paste, tetapi ada position apa namanya, thinking positionnya gitu ya, posisi pemikiran kita atau opini kita apa sih terhadap isu yang ditulis di dalam jurnal itu kan. Itu kriteria pertama. Yang kedua tentu kalau saya gunakan itu ya seberapa banyak saudara membaca kan, itu biasanya kan di analisisnya itu tadi kelihatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian ingat ya, tolong di dalam teks itu kalau saudara mengutip meskipun dengan parafrase tadi itu ya, tolong ditulis anunya, sumbernya gitu. Saudara itu ngutip dari mana kan itu, bukan alamat webnya ya, tapi siapa yang dikutip itu. Kalau alamat web kan nanti di bawah di daftar pustaka gitu. Jadi sekali lagi, rujukan yang kita kutip itu tidak hanya ditulis di dalam daftar pustaka, tetapi juga tolong di dalam teks itu gitu loh. Ya meskipun sekedar nama dan tahunnya gitu ya. Karena ini sebagai tadi fairness, kejujuran kita, bahwa ada gagasan orang lain yang kita kutip di situ kan gitu. Nah, tadi sekali lagi ukuran untuk tadi penilaian. Nah, berapa satu jurnal saudara bahas dengan daftar pustaka, jumlah rujukannya itu berapa? Gimana, berapa? Literaturnya berapa? Daftar literaturnya saudara baca?
Untuk minimal Pak, minimal B. Minimal B. 5 Pak. Ahli 5, dari dulu kok mau minta 5 aja, ahli kamu itu. 5 dapat B ya, atau dapat C, Pak Ali? Maunya sih A Pak. Masa baca 5 atau dapat A, itu bukan UNY itu. Ya 5 kali 7 kan 735 Pak. Satu jurnal 5, ya kalau jurnalnya lain ya. Tapi B gitu 5. Teman-teman Pak, yang baru-baru itu loh. Ya oke, gimana saudara-saudara yang lain tuh, yang baru katanya itu untuk dapat B, rujukan setiap review jurnal itu berapa? Mas Amri berapa maunya? Untuk dapat B ya Pak ya? Iya, untuk dapat B, untuk membahas gini, makalahnya kan laporan reviewnya kan setiap satu makalah itu kan perlu nilainya berapa juga kan itu. Nah, untuk dapat minimal B, rujukannya yang sudah baca lagi itu berapa? Ya minimal aja B, nanti berarti semakin ke atas semakin dapat banyak, ya dapat A. Begitu. 5 jurnal dapat Kalau apa? misalkan 5 memungkinkan A nggak Pak? Iya kalau 5 ya nggak mungkin dong ah. Ini UNY ini ya, kuliah di UNY. Berarti minimal B-nya 5 berarti Pak. Kalau nggak memungkinkan. Satu yang lain berapa? Ada usulan yang lain? Halo? Yang lain setujunya 10 kali Mas Amri dan Mas kali. Kayaknya setuju 5 aja Bapak. 5 itu kalau kok kayak S1 ya, nggak ada bedanya itu ya. Mas jangan 5. Masa naik 5? Dikit aja Pak, 7 gitu. Bahasa apa 7? Gimana Pak? Nggak 10 enggak ya? Enggak Pak. 5 aja Bapak. 10. Berat Pak 10 Pak. Kalau B-nya 7 gitu Pak. Kita sepakatnya 5 ya tadi. Iya, sepakatnya 5. Jadi suruh naikin jadi 7 gitu Pak. S2 ya udah deh. 8 ya. 7 ya. Ditawar lagi. Ya, nambah 1. Boleh Pak. Ya wes 7 berarti B ya. Ya, gimana teman-teman? Ya udah ketok terus 7. Berarti ya, Pak. Minimal B, ya, tapi Pak. kalau pengen dapat A berarti harus lebih dari itu gitu ya. Berarti kan ada B plus, amin, kan gitu. Berarti harus naik gitu. Paling enggak selisihnya 2 gitu. Oke. Pak izin bertanya Pak. Apa nih? Halo, angkat tangan. Pulau Pak. Lah untuk referensi itu 7 antar jurnal boleh sama minimal berapa Pak? Kalau referensi oke lah, boleh aja Mas. Yang penting tadi maksud saya ya, referensi itu betul-betul dipakai. Nah buktinya dipakai apa? Ya dirujuk di teksnya ditulis gitu loh. Jadi begini saudara-saudara sekalian, kalau Anda menulis di daftar pustaka banyak gitu ya, sampai 20 itu. Tetapi kalau di teksnya tidak ada rujukannya, itu saya nggak percaya gitu. Karena berarti itu tidak valid. Gitu ya. Oleh karena itu tadi tolong rujukannya itu juga ditulis di teks pembahasannya gitu loh. Jadi misalnya ada menurut teori Taylor tahun 2011
itu misalnya gitu. Selain itu juga siapa lagi gitu loh. Itu di situ ada rujukannya gitu. Baru ditulis di dalam daftar pustaka di bawahnya gitu loh. Nah, saya lihat terkadang saudara-saudara itu nulis bawahnya itu semua banyak, ada 50 kata-kata. Tapi setelah tak lihat, ini dirujuk di mana? Di atasnya enggak ada gitu loh. Jadi sekali lagi supaya fair gitu ya, juga tadi ditulis di atasnya itu ketika di teks, cuma kan di teks kan cuma nulis nama dan tahunnya saja toh. Kalau enggak halaman enggak apa-apa karena sekarang kan parafrase gitu ya. Jadi tanpa halaman juga enggak apa-apa, yang penting ada tahunnya. Begitu? Oke, masih ada yang lain lagi? Saya lagi Pak. Mas Fauzi, gimana? Saya mohon maaf Pak, saya ikut kelas Bapak kemarin ikut semester 2, semester 1. Terus saya ikut ikut kelas Bapak lagi untuk perencanaan dan penganggaran ini Pak. Karena belum dikasih nilai sama Bapak. Ya karena saya tugasnya belum selesai semua kemarin. Tapi di KRS saya tidak input karena sudah begini. Tugasmu sudah ada belum toh? Udah ada Pak. Atau saya kirim tugasnya saja gitu Pak? Iya, kamu itu udah lama nggak ngasih tugas juga. Saya juga nggak lihat anunya pekerjaannya kan itu. Ya nanti dicapri aja ya, kan itu ya. Iya Pak. Oke. Dikasih nilai Pak. Ya enggak, kalau saya enggak akan ngasih kalau tanpa kerjaan kan begitu. Iya maksudnya Pak, nanti setelah saya ngirim tugas gitu Pak. Tapi ya. Turnitinya belum fix ya Pak. Ya itu tadi belum karena saya sekarang pindah ke fakultas terus jadinya turnitinya yang di PASA itu di stop gitu. Nah, belum lagi. Dapat account lagi gitu nggih? Iya Pak. Oke, iya masih ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Gimana Mas Ahli? Untuk pengumpulan nggak harus di akhir semester kan Kak, bisa kami cicil gitu kan Pak ya? Iya lebih cepat lebih baik lah, itu sering kali yang di akhir itu yang saya itu jadi mumet gitu Mas. Oh anjir, berarti bisa minta formatnya ya Pak ya? Iya nanti sebenarnya formatnya seperti biasa lah, sudah saya share ke teman-teman, gaya saya kan seperti itu. Oh anjir, siap. Jadi saya kira itu, masih ada lagi? Jadi artinya dikumpulkan semakin cepat semakin bagus, nanti kan kelihatan turnitinya gitu, sehingga bisa direspon di situ gitu. Kalau akhir-akhir itu, waduh, terkadang banyak anunya sih, kan numpuk terkadang saya, wah nanti dulu deh kalau gitu, mana yang duluan yang dapat gitu, gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Kita waktunya masih ada 20 menit. Nah, saya akan coba tampilkan gitu ya, sedikit materi untuk pemanasan saudara gitu ya. Oke. Apa sudah kelihatan? Sudah ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita, sorry ya. Iya, kalau kita mendengar kata perencanaan pendidikan, itu biasanya kita melihat satu sekolah, satu kelas, kan itu. Bagaimana kita merencanakan
membangun satu sekolah, karena seringkali persepsi kita begitu mendengar kata perencanaan pendidikan itu yang terpikirkan itu sekolah. Tentu pemikiran ini tidak salah, tetapi kurang tepat karena pendidikan tidak hanya sekedar sekolah semata-mata, ya. Mas Fauzi masih raise hand, ada pertanyaan? Halo Mas Fauzi, itu masih raise hand, mungkin raise hand-nya di ya. Mas Fauzi mungkin nggak dengar ya. Oke, nah saudara-saudara sekalian, ada adagium, ada credo gitu ya, ada atau bisa juga moto gitu ya. Dikatakan bahwa failing to plan is the planning to fail gitu ya. Jadi kegagalan untuk merencanakan itu sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Ini adagium yang terkenal di dalam persoalan perencanaan ini. Jadi artinya kalau kita ingin berhasil, maka kita harus membuat suatu perencanaan. Karena kalau kita pengen berhasil tapi tidak membuat perencanaan, itu hanya kebetulan kan gitu, kebetulan. Karena bisa saja kita tanpa merencanakan tetapi kita mendapatkan keberhasilan, tapi itu sekali lagi mungkin 1001 atau perbandingannya 1.000.001 gitu tadi itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini maka perencanaan pendidikan itu merupakan perubahan yang memang disengaja dan bertujuan. Jadi education planning is intended change gitu ya. Jadi perencanaan pendidikan merupakan perubahan bertujuan, perubahan yang direncanakan, perubahan yang disengaja kan itu. Nah, ada beberapa pendapat. Dan salah satunya ini yang menegaskan tentang posisi perencanaan. Jadi biasanya di dalam konteks manajemen, perencanaan itu selalu di nomor 1 gitu ya, nomor 1. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa planning is the foundation of all management. Jadi perencanaan merupakan fondasi dari fungsi-fungsi maupun peran dari manajemen. Kenapa dikatakan sebagai fondasi? Karena perencanaan itu merupakan atribut yang penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan menjadi
pernyataan kebijakan kan ya. Jadi perencanaan merupakan pernyataan kebijakan, dan ini diperlukan untuk membuat atau membantu dalam pembuatan kebijakan. Jadi artinya begini maksudnya. Misalnya kita di perencanaan pendidikan ini mau menciptakan daya saing internasional. Nah, kalau itu sudah pernyataan bahwa kita mau bersaing dalam internasional, maka kebijakan-kebijakan turunannya, aturan-aturan lebih lanjut dari itu, maka harus mengacu pada pernyataan kebijakan tersebut. Formally maupun informally. Ya, artinya terkadang kan ada kebijakan-kebijakan yang bersifat formal gitu ya, itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang informal yang itu menjadi konvensi gitu, kesepakatan kita bersama. Nah, yang berikutnya ini. Kenapa itu menjadi fondasi? Karena perencanaan merupakan proses untuk menetapkan masa depan, Pak ya. Jadi menciptakan seperangkat tindakan masa depan, the future course of action gitu ya. Dan yang akan dilaksanakan pada seluruh level manajemen. Ya. Jadi ini sebagai operasionalisasi dari kebijakan policy statement di atas, maka di dalam konteks operasional perencanaan itu merupakan satu upaya untuk menyusun, menetapkan seperangkat tindakan masa depan gitu ya, artinya akan dilakukan kan itu, yang akan dilaksanakan, dan ini dilaksanakan pada setiap level manajemen, baik dari top manajemen maupun dari sampai ke pekerjaan teknis. Nah, oleh karena itu di sini, nah ini yang menarik sekali. Ini bersifat berkelanjutan dan ini mencakup proses-proses persepsi, analisis, dan isu-isu konseptual. Jadi di dalam definisi ini, itu perencanaan bukan dipandang sebagai satu titik semata. Satu titik setelah rampung nyusun dokumen terus selesai, itu enggak. Ya. Jadi ada proses-proses yang berkelanjutan, di mana di sini ada proses-proses proporsi gitu ya. Artinya masa depan itu seperti apa. Nah, di situ perlu dianalisis gitu ya, analisis. Dan ini supaya ada sense of belonging, sense of responsibility, itu ini perlu adanya suatu pemahaman konsep di antara anggota-anggota organisasi, sehingga perencanaan yang kita susun itu bisa diimplementasikan. Oke, ini saudara-saudara sekalian, itu salah satu isu yang terkait dengan perencanaan, di mana perencanaan ini dipandang sebagai fondasi dari manajemen. Sampai di sini ada diskusi, ada pertanyaan? Silakan angkat tangan kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Silakan.
Ada? Kok pada tidur? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada sepertinya Pak. Oke, kalau gitu sebagai pemanasan tadi hari ini, apa yang saudara dapatkan? Mbak Andini masih ada tak? Mbak Andini, mana ini Mbak Andini? Mbak Andini kok nggak ada suaranya? Mana sudah tidur? Oh, Mas Fajar angkat tangan. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Iya Pak, jadi kalau misalnya yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini atau mungkin pada proses yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya proses perencanaan itu merupakan suatu proses yang memiliki tujuan gitu. Karena apabila tidak kita rencanakan dengan baik, maka sama saja kita sedang merencanakan kegagalan gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara dalam lingkup sekolah, yang dibangun tentu tidak hanya bangunannya saja tapi juga manusianya gitu. Yang mungkin akan berdampak kalau misalnya kita lihat tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tidak hanya dampaknya tidak hanya untuk diri kita sendiri atau mungkin lingkungan, tapi juga ke negara kita itu sendiri gitu. Makanya karena pendidikan ini adalah suatu salah satu sarana pembangunan berkelanjutan, maka proses perencanaan merupakan fondasi yang paling penting gitu Pak dari suatu proses pendidikan gitu. Itu Pak mungkin yang saya dapatkan hari ini. Dan juga tadi banyak ya tentang persepsi bahwasanya memandang ke depan seperti apa, kemudian harus dianalisis dengan baik sehingga menciptakan sebuah konsep yang kemudian bisa ditularkan kepada setiap anggota di organisasinya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Fajar. Baik, masih ada yang lain lagi? Apa sih? Ada nggak hal-hal lain yang saudara dapatkan selain tadi sebagaimana dijelaskan oleh Mas Fajar? Mbak Rini, gimana Mbak Rini? Ya Pak, jadi tadi dari penjelasan Bapak saya bisa dapat kesimpulan kalau perencanaan itu dasar untuk menetapkan suatu kebijakan atau keputusan. Jadi dengan adanya perencanaan kita tahu tujuan yang akan kita capai sehingga proses-proses yang akan dilakukan itu lebih jelas, lebih terperinci sehingga lebih efisien dan efektif. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ada yang lain? Mbak Rika, silakan Mbak Rika. Bapak, sebagai apa namanya, menurut saya dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa menurut saya benar bahwa perencanaan sebuah pendidikan itu merupakan sebuah fondasi. Jadi seperti halnya kita membangun sebuah rumah gitu ya Pak ya. Jadi sebuah rumah itu merupakan sebuah target kita, tujuan kita. Kalau misalnya fondasi dari rumah itu kuat, maka bangunan itu juga akan kuat gitu. Dan yang menempati, orang yang menempati pun juga akan nyaman dan bisa apa namanya bertahan di situ. Jadi itu menurut saya itu adalah sebuah analogi dari sebuah perencanaan pendidikan. Nah, bagaimana setelah perencanaan itu nanti ada persepsi, kemudian dianalisis dan juga membentuk sebuah konseptual. Nah, contohnya saja kalau di sekolah itu seperti Renstra ya Bapak ya. Renstra atau rencana strategi itu kan merupakan salah satu perencanaan sekolah gitu. Seperti contohnya bagaimana sekolah merencanakan kurikulum, kemudian sistem yang ada di sekolah itu seperti apa, apakah sekolah itu bersistem boarding school ataukah bagaimana. Kemudian
perencanaan itu juga merupakan pemenuhan daripada standar mutu pendidikan. Salah satunya juga ada standar isi, standar proses, kemudian juga standar pengelolaan, itu juga termasuk dalam sebuah perencanaan sebagai fondasi manajemen pendidikan. Mungkin itu Bapak menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Jadi makin lengkap gitu ya. Mas Amri mau berpendapat? Monggo Mas Amri gimana? Iya Bapak, saya mungkin kurang lebih seperti yang disampaikan sama teman-teman tadi bahwa planning adalah fondasi dasar gitu Bapak. Cuman saya mungkin lebih ke penasaran gitu Bapak dengan sebuah kutipan tadi yang di awal bahwa kegagalan dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu Pak. Kalau kita lihat misalkan kan dia tahapannya kalau misalkan saya pernah belajar tuh kan planning, executing, organizing gitu Pak, dan terakhir misalkan evaluating, bahwa kita ngelihat segalanya itu nanti pas semuanya sudah dilaksanakan dan dievaluasi gitu Bapak. Nah, pertanyaan saya terus bagaimana kita kayak melihat sebuah rencana gitu Bapak. Apakah rencana ini termasuk rencana yang gagal atau enggak gitu Pak. Maksud saya apakah bisa dilihat, digambarkan, diproyeksikan ke depan gitu Pak. Sedangkan planning itu kan tahap paling awal daripada manajemen sebelum sampai ke evaluating gitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amri. Iya, sebelum saya menyimpulkan menjawab itu, saya justru ingin mengundang partisipasi kelas ini. Cuma waktunya kok sudah selesai ya Mas Amri, tapi sekali lagi ini saya catat nanti untuk pertemuan depan nggih. Karena maaf waktunya sudah selesai. Baik, kalau gitu sekali lagi untuk kuliah hari ini kita akhiri sekian dulu. Nah, silakan nanti pembagian kelompok dan sebagainya. Terus besok masih mungkin 2-3 pertemuan akan saya dulu, baru nanti kalian yang mempresentasikan hasil dari review jurnal, review modul. Baik, maaf ya Mas Amri dan. Oh ya Bapak, saya ingin bertanya terakhir. Gimana Mbak? Untuk setelah 2 kali pertemuan dengan Pak Udi itu kira-kira nanti presentasinya setiap harinya itu berapa kelompok ya Pak kira-kira? Maksimal 2, karena kalau sudah 3 jadi supaya lebih cepat ya itu 2 saja deh gitu ya. J Bapak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Rizky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udik, izin Pak Udik. Ya. Pak, izin ini Pak. Di luar konteks perkuliahannya Pak ya. Ya gimana? Ini saya mahasiswa bimbingan tesis Bapak. Hah? Saya pengen bimbingan. Oh gitu. Iya. Ya, oke aja, langsung aja. Oke, siap. Ya, saya nggak ngerti SK siapa aja, jadi lanjut aja, bisa lewat WA juga, nggak apa-apa. Oh iya, siap Pak. Matur suwun Pak. Ya, saya tunggu anunya ya, hasilnya, biar cepat. Oh iya, siap. Ya, oke, makasih semuanya. Live ya. Oke.